Hai semuanya, annyeonghaseyo. Nah, hari ini aku mau kasih berita ke kalian, beberapa berita yang mungkin bisa menambah informasi untuk kalian. Kemarin gimana, siapa yang udah nonton untuk permainan dari Red Spark versus All Star Indonesia fan match volley ya guys ya? Menurut kalian gimana hasilnya? Atau mungkin menurut kalian apa sih kekurangan dari Indonesia yang perlu diperbaiki? Ataukah mungkin pendapat kalian gimana sih agar Indonesia lebih bagus lagi? Ataukah pemainnya seperti apa gitu? Kemarin kan aku nggak nonton langsung guys, mungkin kalian yang nonton langsung bisa berbagi dengan aku di kolom komentar, nanti aku baca gitu ya guys ya. Nah, ternyata di Korea juga disorot guys, dan udah keluar beritanya lumayan, ada beberapa. Nah, ini aku tunjukin ya guys, seperti apa berita dari Korea mengenai pertandingan kemarin antara Jongwon dengan tim Indonesia guys. Nih, ini beritanya, kita baca sedikit. Jongwon menang 3-2 melawan All Star Indonesia. Yom Hae-son dan Mega berada di lapangan lawan untuk set ketiga dan keempat. Jongwon memenangkan pertandingan melawan All Star Indonesia dan mendapat tepuk tangan meriah dari lebih dari 10.000 penggemar lokal. Jongwon Red Spark mengalahkan tim All Star Indonesia dalam pertandingan persahabatan yang diadakan di Indonesia Arena di Jakarta, Indonesia pada tanggal 20 dengan skor tetap 3-2. Setelah memenangkan set pertama dengan anggota elit, Jongwon menang telak di set kedua dengan mengganti sejumlah besar pemain. Dan di set ketiga dan keempat, Yom Hae-son dan Mega bermain di lapangan lawan, meningkatkan suasana di lapangan. Set terakhir dikembalikan untuk mengakhiri permainan. Indonesia Arena berkapasitas 16.000 kursi, pada hari ini 13.000 tiket dan tiket di tempat terjual. Dan gym penuh termasuk tiket undangan. Jumlah penontonnya mirip dengan Gojok Sky Dome di Seoul, panasnya di luar imajinasi. Itu adalah suasana yang tidak bisa dirasakan di Korea. Stadion ini nyaman karena merupakan fasilitas canggih. Harga tiket berkisar antara 25.000 won hingga 500.000 won. Setiap kali para pemain tampil sebelum pertandingan, stadion dipenuhi dengan sorak-sorai yang nyaring. Secara khusus, sorakan muncul ketika Yom Hae-son, Park Hae-min, Park Eun-jin, An Ye-rim, dan Jong Ho-young muncul. Sorak-sorai mencapai puncaknya ketika Jia yang bermain di Pro Liga Indonesia dipanggil. Dan sorak-sorai pun menggema saat Mega tampil untuk terakhir kalinya. Nah, kayaknya Jia cuma datang ya guys ya, nggak ikut main ya. Pada upacara penghargaan pasca pertandingan, Jongwon menerima piala dan medali emas, dan Mega terpilih sebagai MVP. Para pemain tersenyum membalas sorakan penonton. Nah, untuk pemain free agent yang kemarin udah ditransfer, nah ini ternyata udah keluar beritanya dari klub siapa yang dapat pemain kompensasi guys. Nah, yang kemarin kan Red Spark itu kan dia dapat dari pergantian dari transfer pemain Lee So-young ke IPK Altos. Nah, dia kan dapat Pyo Seung-ju ya kan. Nah, sekarang yang dari Pink Spider dia kan mengirim mentransfer pemain Lee Ju-ah ke IPK Altos ya kan. Nah, ini udah ada juga guys beritanya. Terus ada juga yang dari JS Caltech, Han Da-hye sama Kang So-hee dia kan pindah ke IE Piper sama Hepas tuh. Nah, mereka juga udah memilih pemain kompensasinya. Nah, siapa yang dipilih? Ayo kita baca bersama. Reporter Kim Ju-hee, bola voli profesional wanita Pink Spider mengumumkan pada tanggal 21 bahwa mereka akan menominasikan middle blocker Lim Hye-rim sebagai pemain kompensasi untuk agen bebas Lee Ju-ah yang ditransfer ke IPK Altos. Ternyata ini Lim Hye-rim yang berangkat ke IPK Altos sebagai pemain kompensasi agen bebas Kim Su-ji menjelang musim 2023-2024 akan mengenakan seragam Pink Spider lagi setelah 1 tahun. Nah, Lim Hye-rim bergabung dengan Pink Spider sebagai pilihan kedua.
pada putaran pertama draft rookie musim 2022-2023 dan dikenal karena potensinya dengan kemampuan pemblokiran yang tinggi dan kemampuan melompat yang elastis. Nah, pelatih Pink Spider Marcelo Abondanza dia bilang, saya sangat senang bahwa Lim Hye-rim yang merupakan bintang menjanjikan dari Pink Spider kembali, dan menambahkan, saya berharap dia akan mengisi posisi middle blocker yang sempurna. Dia menunjukkan performa bagus di IPK tahun lalu dan juga merupakan pemain penting bagi tim kami. Dia adalah pemain yang akan menciptakan efek sinergi. Nah, kalau kita baca di sini berarti pertamanya itu dia di Pink Spider ya guys ya. Di tahun 2022-2023 terus dia jadi pemain kompensasi pindah ke IPK Altos tahun 2023-2024 balik lagi ke Pink Spiders. Jadi gitu ya guys ya. Nah, untuk CS Caltech ini beritanya. Nah, ini judulnya CS Caltech yang kehilangan 5 pemain merekrut Choi Ga-eun dan So Chae-won sebagai pemain kompensasi untuk Kang So-hee dan Han Da-hye, diperkuat dengan 2 middle blocker di usia 20-an. Pada tanggal 20, CS Caltech berkata, kami merekrut Choi Ga-eun dari Korea Express Corporation atau kita sebutnya Hypas, ya, dan So Chae-won dari IE Paper, pemain kompensasi menyusul transfer agen bebas Kang So-hee dan Han Da-hye. Nah, Han Da-hye ini kayaknya ikut VNL Korea tahun 2024 ya guys ya. Nah, Choi Ga-eun memulai karir profesionalnya dengan bergabung dengan Industrial Bank of Korea atau IBK Altos sebagai pick kelima pada putaran pertama musim 2019-2020. Nah, menjelang musim 2021-2022, ia mengganti seragamnya sebagai pemain yang ditunjuk khusus untuk tim baru IE Paper dan berperan aktif sebagai pemain kunci tim, memamerkan keterampilannya yang luar biasa dan menduduki peringkat ke-10 dalam pemblokiran pada tahun 2022. Musim 2023. Pada musim 2023/2024, potensinya terlihat dengan bergabung dengan Hypas melalui trade dengan setter Lee Go-eun. CS Caltech yang memilih berpisah dengan pelatih Cha Sang-hyun yang memimpin tim selama 8 tahun pada akhir musim lalu mengumumkan pembangunan kembali dengan menunjuk pelatih Lee Yong-taek setelah musim berakhir. Pemain tengah veteran Jong Dae-yong, Han Soo-ji mengumumkan pengunduran diri mereka. Dan ketika agen bebas internal termasuk pemukul luar, Kang So-hee dan Choi Eun-ji dan libero Han Da-hye memilih untuk mentransfer. Basis pemain menjadi sangat tipis. Nah, kalau kita lihat ya guys ya, dari yang daftar list pemain free agent yang kemarin itu kan ada 18 orang. Nah, CS Caltech itu kan dia ada 4 orang yang free agent. Nah, semuanya itu kan keluar dari CS Caltech tuh. Ada yang pensiun, terus ada yang pindah ke Pink Spider, ada yang pindah ke IE Paper, ada yang pindah ke Hypas. Nah, dari klub lain ya, CS Caltech itu cuman ambil satu, dia dari Hill State Kim Joo-hyang guys. Jadi banyak pemain asli dari CS Caltech yang keluar ya guys ya, agak kasihan ya, tapi kita lihat apakah next season dia benar-benar bagus jadi pemenang ataukah jadi urutan keberapa. Nah, pelatih Lee Yong-taek berkata, untuk tim saat ini dan masa depan kami memilih Choi Ga-eun dan So Chae-won yang merupakan sumber daya muda dan menjanjikan. Secara khusus kami melihat potensi pertumbuhan yang tinggi untuk kedua pemain tersebut. Jika mereka adalah dibina secara sistematis, mereka dapat memainkan peran besar dalam jajaran middle blocker CS Caltech di masa depan. Saya pikir kami pasti akan membuatnya berkembang. Nah, cukup sekian untuk hari ini beritanya. Mungkin semoga bisa membantu kalian. Kita ketemu di next video. Thank you guys sudah nonton. Dan jangan lupa nonton Pro Liga ya guys. Ya, Pro Liga kan akan segera tayang ya guys ya, akan segera tampil, akan segera main. Jadi kita dukung bola voli di Indonesia supaya bisa lebih terkenal lagi guys. Bye bye, sampai jumpa.